Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hmm, Berharap baik-baik aja. Oke, kita bertemu lagi minggu ini dengan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. hmm, Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa sih gambar yang pertama ini? Gambar kedua dan gambar ketiga. Oke, gambar pertama disebut ya iklan. Terus kalau gambar yang kedua slogan. Dan yang ketiga adalah poster. Nah, tiga gambar di sini adalah pasti kalian sering menemuinya kan? Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster bagian pertama. Oke, apa sih itu iklan, slogan, dan poster? Nah, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa. Nah, jenis-jenis iklan terdapat 6 jenis iklan. Iklan pemberitahuan, yaitu iklan yang mempunyai tujuan memberitahu masyarakat mengenai hal penting seperti kelahiran, ulang tahun, dan sejenisnya. Kemudian, iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menjelaskan kepada masyarakat mengenai suatu program pemerintah atau swasta, misalnya seperti iklan program keluarga berencana, iklan anti narkoba, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, iklan permintaan seperti iklan lowongan pekerjaan. Keempat, iklan penawaran. Nah, ini adalah iklan yang paling sering kita temui, yaitu iklan yang isinya tentang promosi produk ataupun jasa. Nah, kemudian yang kelima, iklan undangan. Nah, ini adalah iklan yang mengajak untuk ikut acara tertentu seperti pernikahan. Kemudian iklan artikel adalah iklan panjang tentang suatu hal mencakup kelebihan dan keunggulan produk atau jasa. Selanjutnya, unsur-unsur pada iklan terdapat gambar, gerak, kata-kata, dan suara. Kemudian fungsi iklan terdapat dua fungsi, yaitu fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, kemudian yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses. Oke, nah seperti yang disampaikan tadi, unsur-unsur pembentuk iklan tadi terdapat sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan menyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Kemudian pesan adalah informasi yang disampaikan. Nah, wujudnya bisa berupa pesan verbal, pesan suara, dan pesan nonverbal atau pesan yang cuma menggunakan kata-kata. Nah, kemudian media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak seperti surat kabar, kemudian elektronik seperti TV atau radio, dan sarana-sarana lainnya seperti internet. Oke, kemudian penerima adalah konsumen atau individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan, atau yang kita sebut konsumen. Kemudian efek ini adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Kemudian umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dihendaki dari penerima pesan, misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Oke, next, slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya.
Slogan sering pula disebut sebagai moto ataupun semboyan hidup. Oke, contohnya, jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat. Nah, atau biasanya yang paling sering kita temui yaitu slogan jangan menyerah. Oke, selanjutnya, fungsi slogan. Fungsi pertama untuk mendidik masyarakat, yang kedua sebagai pemacu semangat, yang ketiga sebagai motivasi, yang keempat untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan sesuatu, dan yang kelima juga berfungsi sebagai alat propaganda politik. Next, pengertian poster. Nah, poster ini adalah plakat yang isinya berupa kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Nah, poster hampir sama kayak iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Nah, tapi poster ini tadi cuma berbentuk kata-kata dan gambar dan biasanya dipajang di tempat-tempat umum. Oke, fungsi poster untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas, dan diharapkan dengan melihat dan membaca poster, tujuan dari si pembuat akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar. Oke, nah unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, tadi kan sudah disebutkan untuk unsur iklan. Nah, di sini merupakan teks perpaduan antara teks persuasif dengan gambar yang memadukan iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Ya, walaupun ada beberapa jenis iklan yang tidak menggunakan unsur suara dan unsur gerak. Oke, kemudian slogan merupakan teks persuasif yang mengutamakan unsur kata-kata. Nah, dan yang ketiga, poster merupakan teks persuasif yang mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata dan dipajang di tempat umum. Jadi pada intinya ketiga iklan, slogan, dan poster ini sama-sama menggunakan teks persuasif. Nah, apa sih teks persuasif itu? Nah, kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki tujuan untuk meyakinkan dan membujuk pembacanya supaya melakukan atau menerima gagasan penulis kepada suatu hal. Terdapat beberapa kalimat persuasif yang ada pada iklan produk. Salah satunya misalnya murah, cepat, dan handal. Oke, selanjutnya tugas. Oke, tugas kalian hari ini yaitu kerjakan kegiatan 2.3 pada halaman 34. Soalnya pada halaman 35 A sampai E. Nah, kerjakan di buku latihan. Oke, seperti biasa mengumpulnya kirim ke langsung. Oke. Oke, sampai di sini untuk hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan hubungi Ibu langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.